Konsekuensi menolak penghakiman. Beberapa pendeta berkata, "Kita yang percaya kepada Tuhan sudah diselamatkan oleh iman. Darah Tuhan Yesus yang berharga telah menyucikan dosa-dosa kita. Selama kita membaca Alkitab, berdoa, dan menghadiri pertemuan, kita bisa masuk ke kerajaan surga. Kita tidak memerlukan Tuhan untuk datang kembali dan melakukan tahap pekerjaan penghakiman. Alkitab sudah cukup. Kita tidak memerlukan Tuhan untuk mengungkapkan firman baru pada akhir zaman untuk menyucikan kita." Namun, apakah pernyataan ini sesuai dengan kenyataan? Pernahkah Tuhan Yesus berkata bahwa diselamatkan oleh iman adalah satu-satunya syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Alkitab dengan jelas menubuatkan, karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Meskipun tahu bahwa Alkitab menubuatkan pekerjaan ini, beberapa pendeta masih menyangkalnya. Apakah mereka benar-benar percaya pada Alkitab? Tuhan melaksanakan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman berdasarkan nubuat Alkitab. Jika mereka memahami kitab suci, mereka seharusnya memahami pentingnya nubuat ini. Oleh karena itu, dalam iman kita tidak boleh secara membabi buta mengikuti ajaran manusia, tetapi harus mengandalkan firman Tuhan Yesus. Jika apa yang dikatakan seseorang tidak sejalan dengan firman Tuhan, kita tidak boleh mendengarkannya. Bagi mereka yang mengabaikan firman Tuhan dan secara membabi buta mengikuti orang lain, percaya bahwa mereka dapat masuk surga tanpa menerima penghakiman firman Tuhan, yang menanti mereka hanyalah bencana dan kehancuran abadi. Pekerjaan penghakiman adalah tahap paling krusial dan paling mendasar dalam pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Hanya dengan menerimanya, seseorang dapat menjadi pemenang sebelum bencana dan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Hanya dengan menerima dan mengalami penghakiman dan hajaran firman Tuhan, orang dapat mengenal esensi natur dan watak iblis mereka sendiri, melihat watak Tuhan yang benar dan kudus, secara bertahap memahami dan mendapatkan kebenaran, sehingga watak iblis mereka pun disucikan. Inilah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan kerajaan surga. Jika orang menolak pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman, mereka tidak akan pernah mendapatkan kebenaran, tidak akan pernah bebas dari ikatan dosa, dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak pekerjaan yang telah mereka lakukan, seberapa banyak penderitaan yang telah mereka alami, atau harga apapun yang telah mereka bayar, mereka tidak akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Orang memilih jalannya sendiri dalam iman mereka. Tuhan tidak memaksa siapapun. Namun, kita harus memahami ini. Ketika Tuhan menjadi daging dan datang ke bumi untuk mengungkapkan kebenaran, untuk menghakimi serta menyucikan manusia, jika manusia tidak menerimanya, ketika mereka melihat Tuhan turun di atas awan, semuanya sudah terlambat. Pada saat itu, pekerjaan penghakiman telah berakhir, dan Tuhan akan memberi ganjaran kepada yang baik dan menghukum yang jahat.
Pada saat itu, bahkan jika orang dipenuhi dengan penyesalan, Tuhan tidak akan mengulangi pekerjaan ini untuk mereka. Pada akhir zaman, jika orang melewatkan penghakiman melalui firman yang dilakukan oleh Tuhan yang menjadi daging, mereka akan melewatkannya selamanya. Watak Tuhan tidak berbelas kasihan terhadap siapapun yang gagal mengikuti jejak langkahnya. Terakhir, mari kita baca satu bagian firman Tuhan lagi bersama-sama. Pekerjaan penghakiman adalah pekerjaan Tuhan sendiri, jadi sudah sewajarnya itu harus dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia sebagai gantinya. Karena penghakiman adalah penggunaan kebenaran untuk menaklukkan umat manusia, tidak diragukan lagi bahwa Tuhan akan tetap menampakkan diri dalam gambar inkarnasi untuk melakukan pekerjaan ini di antara manusia. Dengan kata lain, Kristus akhir zaman akan menggunakan kebenaran untuk mengajar orang-orang di seluruh dunia dan membuat semua kebenaran diketahui oleh mereka. Inilah pekerjaan penghakiman Tuhan. Banyak orang memiliki perasaan yang tidak enak tentang inkarnasi Tuhan yang kedua, karena manusia sulit mempercayai bahwa Tuhan akan menjadi daging untuk melakukan pekerjaan penghakiman. Meskipun demikian, aku harus mengatakan kepadamu bahwa pekerjaan Tuhan seringkali sangat melampaui perkiraan manusia dan sulit bagi pikiran manusia untuk menerimanya. Karena manusia hanyalah belatung di atas bumi, sedangkan Tuhan adalah yang maha tinggi yang memenuhi alam semesta. Pikiran manusia mirip dengan lubang air kotor yang hanya menghasilkan belatung, sedangkan setiap tahap pekerjaan yang diarahkan oleh pemikiran Tuhan adalah kristalisasi hikmat Tuhan. Manusia selalu berusaha melawan Tuhan, yang tentang itu aku berkata bahwa sudah jelas siapa yang akan menderita kekalahan pada akhirnya. Aku menasihati engkau semua agar tidak menganggap dirimu lebih berharga daripada emas. Jika orang lain bisa menerima penghakiman Tuhan, mengapa engkau tidak bisa? Apakah engkau jauh lebih tinggi di atas orang lain? Jika orang lain bisa menundukkan kepala di depan kebenaran, mengapa kau tak bisa melakukannya? Pekerjaan Tuhan memiliki momentum yang tak terhentikan. Dia tidak akan kembali mengulangi pekerjaan penghakiman hanya karena sumbangsihmu, dan engkau akan dipenuhi dengan penyesalan karena membiarkan kesempatan baik seperti ini berlalu. Jika engkau tidak mempercayai firman-Ku, tunggu saja takhta putih yang besar di langit itu memberimu penghakiman. Engkau harus tahu bahwa semua orang Israel menolak dan menyangkal Yesus, tetapi fakta penebusan Yesus bagi umat manusia tetap meluas ke seluruh alam semesta dan sampai ke ujung-ujung bumi. Bukankah ini adalah fakta yang Tuhan capai sejak dahulu? Jika engkau masih menantikan Yesus untuk membawamu ke surga, kukatakan bahwa engkau adalah sepotong kayu mati yang keras kepala. Yesus tidak akan mengakui orang percaya palsu sepertimu, yang tidak setia pada kebenaran dan hanya mencari berkat. Sebaliknya, Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan saat melemparkanmu ke dalam lautan api untuk dibakar selama puluhan ribu tahun lamanya.